Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Lloyd yang berhasil bertemu dengan Raja Naga pun langsung berusaha untuk menjilatnya. Si Lloyd tahu kalau sang Raja Naga punya masalah sama istrinya akibat si Raja Naga yang suka molor. Lloyd pun menawarkan sang Raja Naga untuk pergi ke wilayah Frontera saja. Dan Shin pun lalu berpindah ke wilayah Frontera, di mana terlihatlah Tuan Bayern yang sedang sibuk menghandle semua tugas yang ditinggalkan oleh Lloyd. Mulai dari pekerjaan proyek, urusan dengan para imigran yang terus bertambah, tentang urusan bisnis penghangat ruangan ondol, sampai benerin hal-hal rusak Tuan Bayern semua yang ngerjain. Tuan Bayern, pipanya bocor. Siap. Tuan Bayern, sawahku banyak hama. Oke. Tuan Bayern, pinjam 100 dong. Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Itulah keluh kesah semua penduduk di wilayah Frontera yang harus Tuan Bayern kerjakan. Bahkan untuk urusan jadi debt collector, Pak Bayern juga yang ngurusin. Dimana si Viscount Lacona nggak mau bayar tagihan airnya. Dia jadi berani karena sekarang lagi nggak ada Lloyd. Tuan Bayern yang mendengar itu pun langsung bergegas untuk pergi menagih tagihan air ke Viscount Lacona. Dan terlihatlah Tuan Bayern yang berkuda ke wilayah Viscount Lacona dengan sempoyongan akibat job desk-nya yang gak ngotak. Semuanya dia yang ngerjain. Untung gaji besar ya kan? Gak kayak di Konoha. Namun sesampainya di sana, Tuan Bayern bukannya dikasih kopi atau teh, malah dimaki-maki sama Viscount Lacona. Si Viscount Lacona tetap kekeh gak mau bayar tagihan airnya. Wong sekarang dia aja udah jadi gelandangan kagak jelas. Dia bahkan menyuruh Tuan Bayern untuk memanggil Lloyd saja ke sini. Panggil aja tuh muka burik biar tak pentung pelernya. Bayar tagihan gak ngotak bangsat. Seumur hidup lagi. Miskin aku cok. Mau jual ginjal kayak caleg di sana. Ucap Viscount Lacona yang gak berhenti-berhenti ngebacot. Tuan Bayern yang udah capek tekanan batin pun tidak membalas bacotan Viscount Lacona itu. Dan ia pun hanya mengambil sesuatu dari kantong jasnya. Rupa-rupanya benda yang dikeluarkan Tuan Bayern itu adalah mini construction guild line. Ya kalian tahulah buat apa. Dan Tuan Bayern pun lalu memotek sedikit ke bus itu. Lalu keluarlah hologram mukanya Lloyd dengan wajah yang begitu mengintimidasi. Woi jingan, bilang apa kau tadi ha? Ku selepet tau rasa kau, ucap hologram raksasa Lloyd. Sontak Viscount Lacona yang melihat jumpscare di depan mukanya pun langsung jantungan. Apalagi mukanya Lloyd lebih nyeremin dari abang-abang koperasi. Viscount Lacona pun berkata bahwa dia akan membayar tagihannya. Ampun bang, sumpah saya bayar dah. Saya bakal jual ginjal lagi satu nih, ucap Viscount Lacona yang kena PTSD. Trauma gitulah lihat mukanya Lloyd yang handsome. Sementara itu Tuan Bayern, ia pun hanya terdiam saja sambil memandangi hologram mukanya Lloyd itu. Ia bergumam, kapan si Lloyd bakalan balik? Karena semakin lama Lloyd keluyuran, makin cepat juga dia ketemu sama malaikat. Dan setelah urusannya dengan Viscount Lacona telah selesai, Tuan Bayern pun berjalan pulang sambil sepoyongan. Tubuhnya merasa sangat capek dan lesu setelah menghandle semua pekerjaan di sini. Ya walaupun dia mengakui kalau gaji yang diberikan Lloyd sangatlah fantastis, tapi apa gunanya kalau dia tipes setiap hari kayak gini? Namun tiba-tiba terdengarlah pengumuman di mana Lloyd dikabarkan telah kembali. Sontak Tuan Bayern yang mendengar itu pun langsung terkejut. Dan dengan sangat berapi-api, ia pun memacu kudanya langsung menuju tempat Lloyd berada. Dan terlihatlah Lloyd bersama Xavier yang sudah sampai sambil membawa sang Raja Naga. BTW Lloyd kuat bet anjir, bisa ngangkat tuh naga sama sofa-sofanya sekaligus. Dan di saat itulah muncul Tuan Bayern yang mendatangi Lloyd sambil berlari. Tuan Bayern pun langsung bersujud di hadapannya Lloyd. Ia meminta Lloyd agar mau menerima permintaan pertama dan terakhirnya. Lalu dengan meneteskan air mata, Tuan Bayern pun meminta kepada Lloyd agar dia bisa resign dari kerjaannya. Lloyd yang mendengar itu pun berkata bahwa ia tidak menyetujuinya. Lloyd bertanya mau seberapa banyak gaji yang dimau oleh Tuan Bayern. Sontak Tuan Bayern pun langsung membalas bahwa yang ia permasalahkan bukanlah tentang gaji. Karena gaji yang diberikan Lloyd sebelumnya itu sudah sangat fantastis. Dia cuma pengen resign. Bahkan kalau Lloyd ngasih 100 juta lagi pun dia nggak sanggup. Lloyd yang mendengar perkataan Tuan Bayern itu pun lalu terdiam. Dan secara tidak sengaja tangan dari Berkis pun memegang Lloyd.
Lloyd yang merasakan itu pun lalu tersenyum. Dia teringat kalau dia sekarang udah jadi orang kaya. Lloyd pun langsung pergi sambil melewati Tuan Bayern. Tuan Bayern yang melihat itu pun menjadi kebingungan karena dia belum mendapatkan jawaban dari Lloyd. Lloyd pun lalu berhenti dan ia berkata bahwa mulai hari ini gajinya Tuan Bayern akan dinaikkan menjadi 3 miliar. Tuan Bayern yang mendengar itu pun langsung berkata bahwa alasannya bukanlah tentang uang. Tapi kalau udah dinaikin kan bisa apa? Besok saya akan bekerja lebih giat Tuan Muda, ucap Tuan Bayern yang langsung berubah 180 derajat. Lloyd yang mendengar itu pun sudah menebak kalau yang dipengenin Tuan Bayern tuh cuma naik gaji. Cuma ya begitulah, malu cuy. Dan Lloyd pun lalu melanjutkan berjalan menuju kediamannya. Terlihatlah semua orang yang telah menyambut kedatangan Lloyd. Mulai dari emak bapaknya, para orc tampan, elf yang maco, si naga kang bakar tai, kesatria sekte sesat, sampai si budak korporat. Muncul semua. Sontak Lloyd yang melihat itu pun langsung merasakan perasaan yang aneh. Ia pun bingung dengan perasaannya ini. Dan setelah berpikir sesaat, Lloyd pun tahu ini adalah rasanya pulang ke rumah. Lloyd pun lalu tersenyum sambil melambaikan tangannya. Tapi scene pun lalu berpindah ke malam harinya, di mana terlihatlah Lloyd yang sedang memberitahu si Berkis tentang rencananya, di mana setiap pagi dia bakal bangunin si Raja Naga Berkis buat video call ayangnya. Si Berkis pun bertanya, apakah ayangnya mau mengangkat teleponnya, padahal dia sebulan gak nelpon. Lloyd pun membalas bahwa kemungkinan bakalan gak diangkat, soalnya cewek kalau udah ngambek bisa 1 abad. Berkis yang mendengar itu pun malah jadi overthinking. Dia berpikir kalau mungkin bininya sekarang lagi selingkuh. Namun si Lloyd pun menenangkan sang Raja Naga kalau dia nggak boleh overthinking kayak gitu, jatuhnya fitnah nanti. Lloyd menambahkan, nggak apa-apa kalau teleponnya nanti di reject. Mereka hanya perlu menelpon setiap pagi hingga bininya Berkis balik. Dengan begitu maka sang ratu bakal berpikir bahwa Berkis menyesal dan tulus untuk memperbaiki kesalahannya. Berkis yang mendengar itu pun lalu tersenyum dan dia langsung turu kemudian. Lloyd yang melihat si Berkis mau turu pun langsung mengingatkan tentang membership Raja Naganya. Berkis yang mendengar itu pun lalu ngomel-ngomel. Masih aja inget si Lloyd. Ia pun lalu mengambil pulpen ajaib miliknya. Dia menyuruh Lloyd untuk mendekatkan leher belakangnya. Dan si Berkis pun lalu menggambar sesuatu di leher belakangnya Lloyd. Lloyd pun bertanya, memangnya apa yang sedang Berkis gambar? Berkis berkata bahwa itu adalah nyawa tambahan. Mungkin dia mau gambar hati ya, tapi melenyot dikit gak ngaruh lah. Berkis pun berkata bahwa mulai hari ini Lloyd resmi bergabung menjadi membership Raja Naga, dan dia pun langsung lanjut turu. Lloyd yang melihat itu pun menjadi agak terkejut karena dia tidak mengira kalau Raja Naga yang OP-nya kebangetan malah jadi makhluk mageran kayak gini. Lalu Lloyd dan Xavier pun keluar dari kamar sambil pelan-pelan biar si Raja Naga gak kebangun. Dan setelah memastikan semua kondisinya aman, Lloyd pun langsung bergembira karena akhirnya semuanya sudah selesai. Xavier yang mendengar itu pun bertanya, memangnya apa yang sudah selesai? Lloyd pun membalas bahwa tujuan hidupnya sudah tercapai. Pertama-tama, dia udah jadi orang paling kaya di benua ini. Apalagi semua kerjaannya udah dihandle oleh Tuan Bayern. Jadi dia tinggal ngasuh doang. Yang kedua, dia punya pengawal seorang Grandmaster, manusia terkuat di dunia. Dan yang terakhir, sekarang Lloyd punya backingan yang gak kaleng-kaleng. Backingannya Raja Naga cuy. Mana sekarang nyawanya double lagi ya kan? Lloyd berkata bahwa sekarang gak bakal ada yang berani mengacaukan hidupnya. Mulai sekarang dia bakal hidup santai-santai sebagai pengangguran kaya raya. Namun tiba-tiba di saat itu, Xavier pun berterima kasih kepada Lloyd. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun menjadi kebingungan. Ia bertanya untuk apa Xavier berterima kasih padanya. Xavier menjawab bahwa ia mendengar anak dari Tuan Bayern sekarang sedang menempuh pendidikan di kota. Padahal dulu jangankan untuk memikirkan pendidikan, buat makan aja mereka udah pangling. Xavier juga menambahkan bahwa terdapat Seksan Greg, walaupun dia seorang prajurit tapi dia memiliki bakat untuk membuat mesin. Dan sekarang ia bisa mewujudkan bakatnya itu, di mana dia berhasil membuat barang-barang yang berguna bagi orang-orang. Begitupun dengan orang-orang di wilayah ini, di mana mereka yang awalnya hidup susah sekarang mulai bisa menggapai mimpi mereka. Mereka dulu hidup dalam garis kemiskinan di wilayah ini, namun sekarang itu semua telah berubah. Dan yang telah mewujudkan itu semua adalah kau, Kim Suho, ucap Xavier. Lloyd yang mendengar itu pun lalu bertanya,
Bagaimana tentang pendapat Xavier? Karena Xavier telah tahu bahwa dirinya adalah Lloyd palsu yang mengambil alih tubuh majikannya. Xavier pun menjawab bahwa ia bersyukur Kim Soo-ho bisa hadir di dunia ini. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun menjadi terkejut. Namun mereka berdua pun sama-sama jijik dengan perkataan yang diucapkan Xavier tadi. Dan secara tiba-tiba muncullah notifikasi sistem, di mana itu menunjukkan jumlah nyawa yang sudah diselamatkan oleh Lloyd. Lloyd pun bergumam bahwa jumlah nyawa yang hilang kini telah kembali seperti sedia kala. Jadi sekarang dia bisa nyantui-nyantui. Namun tiba-tiba jumlah nyawa yang diselamatkan Lloyd pun menurun 1 angka. Sontak Lloyd yang melihat itu pun menjadi terkejut. Namun tak berhenti di situ saja, jumlah nyawa yang sudah diselamatkan oleh Lloyd pun terus berkurang secara signifikan. Lloyd pun sontak menjadi panik melihat notifikasi sistem itu terus berkurang lagi dan lagi. Dan celing, setelah berkurang dengan sangat pesat, jumlah nyawa yang berhasil diselamatkan Lloyd pun langsung anjlok menjadi 1 nyawa saja. Lloyd yang melihat itu pun hanya bisa mematung tanpa melakukan apapun. Namun perhitungan yang ia kira telah selesai ternyata masih berlanjut, di mana sekarang tidak ada satupun nyawa yang berhasil diselamatkan oleh Lloyd. Sontak Lloyd yang melihat itu pun menjadi syok sekaligus kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan scene pun berpindah ke acara pesta yang dikhususkan untuk menyambut kedatangan Lloyd. Semua orang di sana pun sangat menikmati pesta tersebut. Di saat itu muncullah bapaknya Lloyd yang menghampiri Xavier. Ia bertanya tentang keberadaan Lloyd sekarang karena ia tidak berada di sini. Padahal pesta ini kan dibuat untuk dia. Dan Xavier pun bercerita, di mana scene pun kembali pada saat Lloyd bersama Xavier setelah Lloyd melihat notifikasi sistem. Di sana melihat ekspresi Lloyd yang begitu syok, Xavier pun bertanya apa yang sudah terjadi. Sambil beranjak pergi, Lloyd pun berkata bahwa ia hanya lapar dan ia menyuruh Xavier untuk tidak mengikutinya. Xavier lalu memberitahu Lloyd bahwa pesta penyambutannya akan segera dimulai. Namun Lloyd pun langsung berkata bahwa dia harus pergi sekarang. Jika dibiarkan, maka tidak akan ada lagi pesta yang bisa dirayakan. Dan Lloyd pun langsung pergi meninggalkan Xavier seorang diri. Lalu scene pun kembali ke situasi pesta, di mana Xavier memberitahu bapaknya Lloyd bahwa Lloyd sedang melakukan suatu hal yang sangat mendesak. Meski begitu, pesta ini harus tetap berlanjut, walaupun tanpa kehadiran Lloyd. Dan terlihatlah si Lloyd yang pergi menuju ke atas bukit. Sambil terengah-engah, Lloyd pun menyuruh sistem untuk mengeluarkan ending spoiler. Dan dengan poin yang dimiliki Lloyd sekarang, maka ia dapat menonton 3 spoiler ending. Sistem pun bertanya, apakah Lloyd akan menggunakan spoiler ending atau tidak. Pakai nanya, dengan cepat Lloyd pun menyetujuinya. Dan tempat sekitar Lloyd pun langsung berubah menjadi hitam semua. Dan muncullah selisih suara dari Lloyd di masa depan, di mana ia menyambut kedatangan Lloyd. Lloyd yang dari masa depan sudah mengetahui kalau Lloyd akan menggunakan ending spoiler. Lloyd yang dari masa depan pun menenangkan Lloyd. Biar gampang, kita panggil Lloyd dari masa depan Lloyd varian, dan Lloyd yang sekarang Lloyd, oke? Lloyd varian menjelaskan bahwa yang dilihat Lloyd sekarang bukanlah masa depan yang mutlak. Ini adalah efek dari Lloyd varian yang tidak menggunakan ending spoiler sampai habis. Artinya cuma nonton setengah-setengah. Lloyd varian berkata bahwa karena ia merasa semuanya telah aman, ia tidak melakukan apapun. Tapi semua itu bermula saat 3 tahun yang lalu. Dan Lloyd pun langsung dipindahkan ke scene selanjutnya, di mana terlihatlah emak bapaknya Lloyd yang sedang berkuda seperti biasanya. Lloyd yang melihat itu pun menjadi bingung sebenarnya apa yang akan terjadi. Dan sementara itu kita diperlihatkan di keadaan pesta, di mana di saat yang sama emak bapaknya Lloyd sedang berdansa bareng-bareng sambil diiringi oleh lagu yang mantap. Lloyd varian menjelaskan bahwa hari itu sama seperti hari biasanya, di mana emak dan bapaknya bakal jalan-jalan pakai kuda ke atas bukit. Namun suatu hal tak terduga pun terjadi, di mana tiba-tiba muncul seekor tupai yang melewati kuda bapaknya Lloyd. Kuda yang ditunggangi bapaknya Lloyd itu pun terkejut dengan kemunculan tupai itu, hingga ia pun menjadi panik. Bapaknya Lloyd yang belum bersiap pun terlepas dari tali pengikat kudanya, hingga ia pun terjatuh dari kuda. Sontak Lloyd yang melihat itu pun menjadi panik dan berteriak memanggil bapaknya. Namun scene pun langsung membawanya berpindah. Lloyd pun sontak shock melihat kejadian yang gak jelas kayak tadi. Dan terdengarlah kembali suara Lloyd varian, di mana ia memberitahu sebulan setelah kejadian bapaknya Lloyd itu, ibunya Lloyd
Countess ditemukan meninggal di samping peti mati bapaknya. Jadi bapaknya Lloyd mati gara-gara jatuh dari kuda, dan ibunya Lloyd meninggal gara-gara ditinggal bapaknya Lloyd. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun menjadi mengamuk. Ia tidak terima bagaimana kejadian konyol itu bisa merenggut nyawa Count dan Countess. Lloyd berkata bahwa dia sudah menyelamatkan mereka, seharusnya mereka bisa hidup dengan bahagia, tidak berakhir konyol seperti itu. Namun Lloyd Varian pun melanjutkan perkataannya. Saat itu, ia sangatlah shock dan sangat sibuk, sehingga ia tidak bisa mendatangi pemakaman Julian. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun menjadi tambah terkejut. Lloyd Varian menceritakan bahwa di saat itu Sir Jade sedang pergi untuk mencari ilmu menjadi seorang Swordmaster. Dan di saat yang bertepatan, Julian didatangi oleh beberapa orang. Dan trot, di saat Julian menghampiri orang-orang itu, dia pun ditusuk oleh mereka. Orang-orang itu adalah para perampok yang mengincar Julian. Sir Jade yang mengetahui hal itu pun mulai menjadi gila, dan ia pun lalu berusaha untuk membalaskan dendamnya seorang diri. Dia tidak peduli apa yang terjadi padanya, seolah-olah dirinya tidak ada niatan untuk hidup. Lloyd yang melihat itu pun menjadi sangat syok, sampai-sampai Lloyd berkeringat dingin. Lloyd Varian pun melanjutkan bahwa bukan hanya itu yang terjadi. Dia memberitahu bahwa Ratu Magento secara tiba-tiba berubah 180 derajat, di mana ia menjadi penguasa tiran yang haus akan darah. Dan selanjutnya sama seperti yang dia baca di novel. Sementara itu, Termes dan keluarganya dibantai oleh kelompok pemberontak lain dari Absahan. Dan Komandan Blank, ia pun gugur di pertempuran yang gak ngotak dari Ratu Magento. Lalu Orc Aroche, ia ditemukan tewas di hutan saat sedang berburu. Dan F. Melicia, ia pun juga ditemukan dalam kondisi tewas, di mana ia mati dalam keadaan kelaparan dan dehidrasi. Lalu untuk si naga Solitas, ia yang melihat semua kejadian itu pun memutuskan untuk kembali mengurung diri di dalam dungeon. Sontak Lloyd yang mendengar itu semua pun mengamuk. Ia tidak terima tentang apa yang dikatakan Lloyd Varian. Lloyd Varian pun malah tertawa. Lloyd pasti muak dan tak mau percaya atas apa yang ia katakan. Tapi itulah kenyataannya. Lloyd pun langsung meninju Lloyd Varian. Ia menyuruh Lloyd Varian untuk berhenti bicara omong kosong. "Bacot, diam anjing," ucap Lloyd. Lloyd Varian pun lalu bertanya, bagaimana perasaan Lloyd setelah melihat ending spoiler. Sementara itu, Lloyd, ia tidak mengindahkan perkataan Lloyd Varian. Ia pun meminta sistem untuk mematikan spoiler ending sekarang juga. Lalu Lloyd Varian pun berkata, hanya karena mereka telah melihat ending spoiler, bukan berarti mereka dapat menghentikannya. Jir, kurus banget sih Lloyd. Dan tiba-tiba Lloyd Varian pun memuntahkan cukup banyak darah dari mulutnya. Dan pruak, Lloyd Varian pun langsung tergeletak lemas di atas meja. Terlihatlah banyak botol minuman di sana. Kayaknya dia overdosis alkohol kayak di novel ya kan? Lloyd yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam saja. Bahkan ia tidak berhenti-hentinya mengeluarkan keringat dingin. Lloyd pun lalu teringat akan kedua mendiang orang tuanya yang asli. Dan Lloyd pun langsung dipindahkan ke tempat semula karena ending spoiler telah berakhir. Lloyd pun lalu melihat ke arah pesta yang sedang dinikmati oleh orang-orang. Lloyd pun menggertakkan giginya. Ia menjadi sangat kesal. Bagaimana ia bisa kehilangan hal yang berharga lagi? Lalu dengan banjir air mata, Lloyd berkata bahwa dia tidak ingin kehilangan apapun. Dia tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Dan scene pun lalu berpindah ke esokan paginya, di mana Yongyong dan Bibung collab untuk bangunin orang-orang. Agak lain memang. Namun dengan auman mereka yang udah dahsyat, si Raja Naga Berkis tetap aja molor dengan nyenyak. Si Lloyd pun berusaha untuk membangunkan Raja Naga Berkis untuk menelpon yayangnya. Namun si Berkis tetap aja molor sampai ilirnya bikin danau. Lloyd yang melihat hal itu pun lalu terdiam. Dan ia pun menarik nafasnya dalam-dalam. Setelah itu, Lloyd pun langsung bernyanyi dengan sangat merdu. Sontak, Raja Naga yang mendengar nyanyian merdunya Lloyd itu pun menjadi terbangun seketika. Raja Naga menjadi sangat syok setelah mendengar nyanyian Lloyd. Sampai-sampai ia tidak berhenti berkeringat dan jantungnya terus berdegup dengan kencang. Si Berkis bertanya, apa yang Lloyd lakukan barusan? Seumur-umur dia belum pernah kena serangan sekuat ini, sampai tremor kakinya. Lloyd pun berkata bahwa itu cuma nyanyiannya saja. Ia melakukan itu untuk membangunkan Raja Naga biar gak lupa nelpon si Ratu. Berkis yang mendengar itu pun buru-buru untuk menelpon bininya. Namun seperti yang diduga, bininya pun masih ngambek dan menolak teleponnya Berkis.
Berkis yang melihat hal itu pun udah pasrah. Yang penting dia udah nelpon ya kan. Dan si Raja Naga pun ingin kembali melanjutkan bobo cantiknya. Lloyd lalu berpamitan untuk pergi karena tugasnya udah selesai. Dan di saat Lloyd berbalik badan, ia pun melihat ke arah Raja Naga. Lloyd bergumam, kejadian yang akan menimpa orang-orangnya tidak akan bisa dicegah. Mau berapa kali pun ia berusaha. Ia harus mencari tahu akar dari permasalahannya ini. Dan untuk masalah semacam ini, Lloyd yakin pasti si Raja Naga punya jawabannya. Dan scene pun berpindah ke esokan harinya, di mana seperti biasa teriakan Yong-Yong dan Bibung sama sekali gak mempan sama Raja Naga. Tapi kalau Lloyd yang nyanyi beda cerita. Baru tarik nafas aja si Berkis udah bangun duluan. Si Berkis pun kembali mencoba menelpon bininya, tapi ia gagal lagi dan dia pun mau lanjut turu. Di saat itu Lloyd berkata bahwa ia ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Namun si Berkis pun tidak memperdulikan perkataan Lloyd itu dan dia memilih untuk lanjut turu. Lloyd pun sudah menduga hal ini akan terjadi. Mana mungkin seseorang yang malesnya nauzubillah macam Ninaga mau menjawab pertanyaannya. Nafas aja capek dia. Namun Lloyd pun lalu tersenyum dengan lebar. Ia bergumam, "Aku adalah Kim Suho, manusia handsome yang satu-satunya dapat menjinakkan ini Raja Naga." Dan Lloyd pun lalu tertawa dengan keras, tapi dalam hatinya ya. Lalu dimulai dari keesokan paginya, Lloyd pun menceritakan tentang masalahnya kepada Raja Naga. Namun si Raja Naga Berkis ogah-ogahan dengar ceritanya Lloyd. "Raja Naga, tahu nggak? Aku nih makhluk dari dimensi lain loh," ucap Lloyd. "Oh begitu," ucap Raja Naga sebelum ia lanjut turun lagi. Karena gagal, Lloyd pun melanjutkan ceritanya di keesokan paginya. "Raja Naga tahu nggak kalau aku berhasil bikin nasib orang-orang di sekitarku menjadi lebih baik loh," ucap Lloyd. "Oh bagus dong kalau kayak gitu," jawab Raja Naga yang langsung turun lagi. Dan Lloyd pun melanjutkan ceritanya besok paginya lagi. "Tapi Raja, masa ada yang bilang kalau mereka bakalan mati sebagaimana mestinya?" tanya Lloyd ke Berkis. "Wah kok bisa gitu ya?" jawab Berkis yang langsung molor lagi. Dan satu malam pun terlewatkan lagi. Berarti udah 3 hari Lloyd cerita, tapi si Raja Naga cuma ngangguk-ngangguk doang, terus turu. Dan keesokan paginya, tidak seperti biasa, nggak ada suara merdu dari Lloyd yang membangunkan Raja Naga. Si Berkis pun sontak kebingungan, karena biasanya jam segini tuh bulu kuduknya udah pada berdiri. Lalu terdengarlah suara nyanyian maut. Tapi kok sekarang nggak ada? Berkis pun lalu membuka sedikit matanya untuk mengintip keadaan. Dan terlihatlah si Lloyd yang sedang duduk di depan Berkis sambil terdiam. Sontak Berkis yang melihat keberadaan Lloyd pun bertanya, mengapa Lloyd gak bangunin dia kayak biasanya. Dan dengan tetap tertunduk, Lloyd pun meminta maaf. Ia menjawab bahwa dirinya lupa. Dan dengan tersenyum tipis, Lloyd berkata bahwa sudah 10 hari dia gak bangunin si Berkis. Sontak Berkis yang mendengar hal itu pun terkejut. Ia takut kalau bininya tambah ngambek karena gak ditelepon-telepon lagi. Ya walaupun gak diangkat juga sih. Si Berkis pun bertanya, apakah Lloyd sudah gila? Apa dia mau cari mati? Dan dengan tetap tersenyum, Lloyd berkata bahwa ia cuma bercanda. Sontak Raja Naga yang mendengar itu pun kebingungan dengan tingkahnya Lloyd. Namun dengan wajah yang sangat serius, Lloyd berkata bahwa yang ia katakan sebelumnya bisa saja benar-benar terjadi jika si Raja Naga tetap kekeh gak mau menjawab pertanyaannya. Sontak si Berkis yang mendengar itu pun lalu terdiam sesaat. Dan ia pun lalu mengeluarkan auranya. Dia memperingatkan Lloyd untuk jangan berani mengancamnya. Padahal Lloyd sudah tahu betul, dia bisa saja membantai Lloyd dan seluruh keluarganya dengan gampang. Lloyd pun lalu berlutut di hadapan Raja Naga. Lloyd membalas bahwa ia sudah tahu betul resikonya jika ia bermain-main dengan Raja Naga. Dan resiko itu tidaklah bisa dibayangkan. Tapi Lloyd pun lalu berkata bahwa bukan dirinya saja yang memiliki resiko besar. Lloyd menambahkan bahwa sang Raja Naga juga memiliki resikonya sendiri. Dan dengan ekspresi yang super serius, Lloyd menambahkan, setelah Raja Naga membunuh dirinya, maka Raja Naga harus mencari alarm baru buat bangunin dia pagi-pagi, supaya nggak diomelin bininya. Sontak Raja Naga yang mendengar itu pun menjadi terkejut. Lloyd pun mulai menggunakan skill silat lidahnya untuk menakuti si Raja Naga. Bayangkan, setelah Anda mati, Anda harus mencari orang-orang baru buat bangunin Anda. Bayangkan, Anda harus bangun dari sofa yang enak itu dan harus berkeliling mencari orang yang tepat. Mana sekarang panas lagi ya kan, kayak di Depok. Anda harus mendatangi rumah para warga satu persatu dan berjalan kayak caleg. Saya tekankan lagi, dengan berjalan.
kaki Anda bakalan capek karena berjalan, dan keringat akan membasahi tubuh Anda karena panasnya matahari. Anda capek, pengen tidur siang, tapi belum nemu orang yang tepat. Raja Naga yang mendengar itu pun mulai ketar-ketir. Ia menyuruh Lloyd untuk berhenti berbicara. Lloyd pun melanjutkan, walaupun akhirnya Anda mendapatkan orang yang cocok, tapi sayangnya dia tukang tidur kayak Anda. Mana main Zeus lagi ya kan? Jadi bukannya bangunin Anda, dia malah ikut molor sampai siang. Stop bang, stop, ucap si Berkis yang udah ketar-ketir. Lloyd melanjutkan, karena orang pertama nggak guna kayak yang nonton, Anda harus berkeliling lagi di komplek buat nyari orang baru. Mana hari tambah panas ya kan? Bini ngomel-ngomel terus. Pas giliran dapat, suaranya nggak sebagus saya. Jadi nggak bisa bangunin Anda. Dan Anda pun akhirnya kena semprot sama bini Anda tiap hari karena nggak bangun-bangun. Udah bang, udah, ampun, cukup, berhenti, ucap Raja Naga yang udah kena mental mendengar bacotan Lloyd. Dan setelah itu, Lloyd pun berhenti menggunakan skill silat lidahnya. Raja Naga pun mengakui bahwa resiko miliknya jauh lebih besar dan lebih parah ketimbang resikonya Lloyd. Raja Naga berkata bahwa Lloyd memanglah benar. Sontak Lloyd yang mendengar hal itu pun langsung bergumam bahwa dirinya telah menang. Dan Berkis pun bertanya, jadi maksud pertanyaan Lloyd kemarin, takdir yang sudah susah-susah ia ubah malah kembali menuju jalur utama, begitu? Tanya Raja Naga. Dan Lloyd pun membenarkannya. Dan sementara itu, di luar kamarnya Lloyd, terlihatlah Xavier yang sedang bersiap-siap jika suatu ketika dia harus melawan Raja Naga yang ngamuk. Xavier pun sampai berkeringat dingin karena dia tahu kalau si Raja Naga itu OP-nya kebangetan. Lawan si Oyen aja dia masih ragu ya kan, apalagi lawan Lordnya langsung. Namun setelah mendengar bahwa rencananya Lloyd berhasil, Xavier pun merasa sangat lega. Ia bergumam, "Pejirlah, gaji kecil, resiko kerja nggak ngotak." Sementara itu, scene pun kembali ke Lloyd dan Raja Naga, di mana Berkis menjelaskan bahwa hal yang dikatakan Lloyd itu adalah takdir yang harusnya terjadi, dan itu sudah mutlak. Ia mengibaratkannya seperti busur panah. Lloyd yang mendengar itu pun bertanya, apa maksud perkataan Raja Naga? Berkis menjelaskan, tidak peduli seberapa keras seseorang berusaha untuk mengubah busurnya, dia akan melawan balik dengan kekuatan yang lebih besar dan kembali ke bentuk aslinya. Raja Naga menambahkan bahwa itu disebut fenomena pemulihan takdir. Itu semacam hukum yang nggak bisa diganggu-gugat. Lloyd pun bertanya, apakah tidak ada cara untuk menghentikan itu semua? Raja Naga pun menjawab bahwa itu tidak akan pernah bisa. Bahkan makhluk OP seperti Raja Neraka, Malaikat Agung, dan dirinya tidak akan bisa berbuat apapun. Raja Naga kembali mengibaratkannya seperti sebuah game, di mana seberapa mahir pun seseorang bermain, game itu cuma akan berjalan sesuai skrip yang telah dibuat. Sehingga cerita dari game tersebut akan berakhir di plot yang sama. Begitupun dunia ini. Dunia ini sama seperti game yang sudah ada skripnya. Jadi mau digimanain pun bakal gitu aja ceritanya. Itulah yang disebut dimensi. Lloyd pun tetap kekeh dengan pendiriannya. Ia bertanya, apakah tidak ada opsi tersembunyi untuk masalah ini? Raja Naga pun bertanya, Lloyd dan keluarganya mungkin saja termasuk dalam skenario itu. Tapi apakah Lloyd tidak terganggu dengannya? Lloyd pun dengan tegas menjawab bahwa ia tidak peduli ia masuk skenario itu atau tidak. Dia hidup di sini, jadi apapun itu ia akan tetap menyelamatkan mereka semua. Dan sementara itu terlihatlah Xavier yang telah mendengar semua perkataan Lloyd itu. Dan kembali ke Raja Naga, di mana ia yang mendengar itu pun langsung terdiam. Raja Naga melihat bahwa Lloyd sangatlah serius dengan perkataannya tadi. Raja Naga pun berkata, The Treasure of Truth atau permata kebenaran. Ya kayak gitulah. Raja Naga berkata bahwa itu adalah item legendaris yang konon dapat menjawab segala jenis pertanyaan. Jika Lloyd menggunakan item itu, mungkin saja pertanyaannya akan terjawab. Pertanyaan cara untuk melawan takdir. Lloyd yang mendengar itu pun langsung berdiri dari posisi awalnya. Ia pun memohon kepada Raja Naga untuk mengajukan pertanyaan yang terakhir. Namun Raja Naga pun sudah mengetahui pertanyaan yang akan dilontarkan Lloyd. Ia pun lalu memberitahukan tempat item legendaris itu berada. Raja Naga berkata, Treasure of Truth berada di kerajaan Putri Duyung, dan ia pun langsung lanjut turu. Lloyd yang mendapatkan sedikit jawaban dari masalahnya pun berterima kasih kepada Raja Naga karena sudah mau menjawab pertanyaannya. Lloyd berkata bahwa mulai besok akan ada skuad khusus buat bangunin Raja Naga. Dan Lloyd pun berpamitan hendak pergi. Dan setelah meninggalkan Raja Naga, Lloyd pun langsung menghampiri Xavier yang berjaga. Lloyd berkata bahwa mereka akan pergi menuju kerajaan Putri Duyung.